Oke, kita ke mana ini? Ke RAK ya, rancangan acak kelompok aku ambil contoh di praktikum 2.1. Kalian bisa buka bukunya. Nah, ini tuh kelompok karena dia ini tuh ini tuh ulangan baris ini ulangan atau kelompok. Ini tuh ada perlakuan karena kita di sini tuh ada 5 perlakuan, ada A, B, C, D sampai E. Jadi itu ada perlakuannya ada 5 tuh ini berarti ininya adalah kelompok atau ulangannya 3. Kalau kalian nanti bikin tabel yang enggak pusingnya, mana tabel enggak pusing, ini tabel perlakuannya ada 5, ulangan atau kelompoknya ada 3. Kita ke sini dulu. Ini RAK karena adanya pengelompokan pada takaran pupuk kalium. Nih. Jadi kan gitu ya. Adanya percobaan penghomogenan pada suatu kelompok. Jadi mana sih? Ceritanya ini kan yang udah disusun dengan rapi. Si perlakuan A, ini pemupukan kaliumnya takarannya segini, B segini, C segini, D ini E gitu. Terus udah ini adalah model linearnya. Model linearnya itu yang sama ya, setiap model linear baik RAK, RAL maupun RBSL itu selalu ada mu dan juga galat. Cuman kalau di RAK itu nambah si kelompok, ini nambah kelompok. Ini tuh bisa ditulis pakai B, beta atau P yang kita udah buat ya. T ini tuh perlakuan. Jadi mu ini tuh rata-rata umum. Ini pengaruh perlakuan dan ini pengaruh kelompok. Ini tuh galat percobaannya. Terus ini tuh ada parameter penduga. Sebenarnya hanya perlu ditulis rumus atau keterangannya. Parameter penduga itu ada mu, ini T itu perlakuan. Jadi mu ini tuh kalau kalian mau nulis tuh rumusnya aja Y bar ini sama dengan rata-rata umum. Rata-rata umum itu adalah grand total dibagi sama jumlah keseluruhan data. Terus T itu adalah rumusnya perlakuan ya ini. Itu Y bar ke I dibagi Y bar keseluruhan. Jadi itu kayak rata-rata perlakuan ke I dikurang rata-rata umum. Terus ini kita juga cari ini dulu dari kolom ini rumusnya itu adalah Y bar J, artinya rata-rata kelompok ke J dikurang rata-rata umum Y bar. Terus ada ini galat itu rumusnya ini nih, YIJ itu adalah data yang kita ambil. Misalnya kita ambil data yang ke ini kelompok perlakuan kelompok 1 ini kita ambil, berarti di sini tuh nanti kayak data asli ya. Data asli dikurang sama mu ditambah perlakuan ke I ditambah kelompok ke J gitu. Ini adalah contohnya. Jadi kita bisa pakai untuk si parameter penduga ini tuh biasanya pakainya tuh cuman keterangan atau enggak rumus. Enggak dipakai hitung-hitungan kayak gini. Tapi kalau mau dipakai hitungan kalian bisa screenshot dari sini. 1, 2, 3. Oke. Nah, kita lanjut ke hipotesis ya. Seperti biasa, hipotesis itu H0 itu adalah tidak berpengaruh. H1 itu adalah adanya pengaruh minimal 1. Oke. Nah, lanjut ke analisis seragam.
Nah, ini analisis seragamnya. Kita buat tabel perlakuan. Kita urutin dulu A-nya mana, A, B, C, D, E. Sesuai nih, ini udah A semua, B semua, C semua, D semua, E semua. Ini ulangan 1, 2, 3, total. Kita buat total. Ini total perlakuan. Yang ini total perlakuan B, C, D, E. Dan yang di sini, ini adalah total ulangan atau total kelompoknya. Ini total kelompok 1, total kelompok 2, total kelompok 3. Ini rata-ratanya. Ini adalah nih 115,83 ini adalah grand total atau jumlah keseluruhan data. Nah, kalau yang ini tuh adalah rata-rata umumnya. Rata-rata umum yang membuat dipakai di mencari koefisien keragaman. Nah, langkah pertama dalam mencari atau analisis seragam ini, pertama adalah menentukan DB. DB-nya itu sama ya rumusnya, DB total itu perlakuan dikali ulangan dikurang 1, perlakuannya ada 5, ulangannya ada 3, dikurang 1, 14. DB ulangan berarti DB kelompoknya ada 3 dikurang 1 sama dengan 2. Perlakuannya ada 5, dikurang 1 sama dengan 4. Nah, DB galatnya nih sebagai pembeda ya antara setiap rancangan. DB galat dalam RAK itu adalah T dikurang 1, R dikurang 1. Jadi di sini tuh ada perlakuan dikurang 1, ulangan dikurang 1, 5 dikurang 1, 3 dikurang 1 sama dengan 8. Setelah kita menyelesaikan DB, kita lanjut ke FK. Langkah-langkah dalam menganalisis seragam ini sama ya. Cari DB, FK, JK, KT, F hitung, F tabel gitu sampai kesimpulan. Cuma ada beberapa yang membedakan. Nah, ini FK sama faktor koreksinya. Ini tuh jumlah dia nih, grand total dikuadratin. Habis itu dibagi sama jumlah data. Jumlah data itu perlakuan dikali ulangan. 5 dikali 3 sama dengan 15. Ini hasilnya. Nah, ini ada jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total udah dijelasin berulang kali ya. Namanya jumlah terus kuadrat, berarti apalagi di sini total. Setiap data ini dikuadratin, dijumlahin, baru dikurang sama FK. Hasil dari jumlahan kuadrat ini dikurang FK. Itu jumlah kuadrat total. Kalau jumlah kuadrat perlakuan, ini perlakuan, ini jumlah perlakuan A, ini jumlah perlakuan B, jumlah perlakuan C, jumlah perlakuan D, ini E. Jadi setiap jumlah ini dikuadratin, ini dikuadrat baru ditambah ini dikuadrat, baru ditambah ini dikuadrat sampai sini. Nah, ini nih. Setelah itu dibagi sama apa? Jumlah ulangan. Perlakuan dibagi sama jumlah ulangan. 3 baru dikurangi sama FK gitu ya. Pokoknya JK ini selalu dikurangi sama FK. Nah, ini ulangannya juga. JK ulangan dari jumlah setiap ulangan, ini jumlah ulangan ke-1 dikuadratin ditambah jumlah ulangan kedua, jumlah ulangan ketiga dibagi sama 5. 5 ini adalah jumlah perlakuan, baru dikurang sama FK. Kalau galat seperti biasa, emang rumusnya adalah ini JK total dikurang sama JK perlakuan dikurang lagi sama JK ulangan. Hasilnya adalah ini, JK galat. Setelah kita mencari JK galat, kita cari JK kuadrat tengah. Kuadrat tengah atau biasa disingkat dengan KT. KT ini rumusnya JK dibagi DB ya. JK DB, JK DB, JK DB. Ini kita cari KT perlakuan. Berarti di sininya JK-nya itu JK perlakuan. DB-nya juga DB perlakuan. Hasilnya ini. KT ulangan. Berarti ini adalah JK ulangan atau JK kelompok. Ini DB ulangan atau DB kelompok. Galatnya juga sama. Ini JK galat, ini DB galat. Kita tinggal masukin kan data-data dari sini. Ini JK ulang galatnya berarti taruh di sini nih. Dia taruh di sini. Carilah DB-nya. Nah, ini DB-DB-nya tinggal dimasukin doang, tinggal dihitung. Dapatlah angka ini. Selesailah kita mencari KT. Setelah kita cari F hitung. F hitung ini rumusnya apa? KT
Kalau F hitung perlakuan, ini perlakuan, KT perlakuan dibagi sama KT galat. F hitung ingetnya dia itu pembaginya itu semuanya adalah KT galat ya. Kalau kita mau cari F hitung perlakuan, berarti atasnya ini KT perlakuan dibagi KT galat. Kalau kita mau mencari F hitung kelompok, berarti di atasnya ini KT kelompok dibagi KT galat gitu ya. Nah ini hasilnya. Setelah mencari F hitung, kita carilah F tabel. F tabel itu adalah, nah ini tuh alfanya 5%, berarti 5% itu 0,05. Ini yang awal ini namanya DB perlakuan, yang belakang itu selalu DB galat. Nah ini tuh DB ulangan atau DB kelompok, yang belakang ini adalah DB galat. Kita lihat DB-DB-an ini tuh di sini ya, kita udah nentuin tadi, jangan sampai lupa. Jangan ngitung lagi, kita udah ngitung awalnya. Ini F tabel ini kita lihatlah di tabel F. Tabel F-nya nih, misalnya itu yang keberapa, ini yang ke-8 ya, ini berarti beda tabel. Kita buka dulu tabelnya. Mana lah nih tabel, mana sih tabel yang ke-1? Nah seperti biasa ya, baris atas untuk yang 5% atau 0,05, baris kedua itu untuk yang 0,01. Kita hitung, kita lihatlah yang dia ini berapa ininya nih, mana perlakuannya 4, berarti kita lihat yang di baris 4. Nah ini 4 nih, 4, terus galatnya itu ada 8. Kita carilah di sini ke bawah secara vertikal 8. Nah ini 8, dari kita tarik garis ke 4. Nah ini kan 4 ya, malah dia ke ini. Nah ini 4 nih, ini 4. Ini 4, kita pakailah yang atas, karena yang bawah itu untuk 0,01, atas itu untuk 0,05. Berarti hasilnya itu adalah 3,84. Tulislah di sini 3,84. Nah untuk ini yang baris kedua kolomnya 8, carilah di sini. Ini baris yang kedua kan, karena DB kelompoknya 2. Galatnya sama masih 8. Nah, kita tarik, hasilnya segini, 4,46. 4,46. Ya udah. Tapi ini salah ya guys ya ternyata. Aku juga baru ngeh setelah kita mengecek ulang. Ternyata ini 2, ini 8, harusnya itu 4,46. Harusnya nih 4,46 yang benar tuh. Tapi untung dia ini gak berpengaruh pada hasil ke berikutnya, karena kita tuh cuma ngeliat sih perlakuan. Nah ini juga nih kita ganti. Untung dicek, ibu ngecek soalnya kali. Nah habis itu saya tentuin sih siapa namanya, kriteria ya. Tadi kriteria kan udah dikasih tahu, kalau F hitung lebih besar daripada F tabel tuh maka H0 ditolak, H1-nya diterima. Kalau F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka H0-nya itu diterima, H1 itu ditolak. Nah ini kita bandingkan nih, karena F hitungnya ini, F hitung perlakuannya ini lebih kecil. Mana sih F tabelnya? F hitungnya ini, ya Allah, saya pantesan. F hitung perlakuannya segini, F tabel segini. Jadi F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak dan H1-nya itu diterima, ada uji lanjut. Nah ini kita tulis dulu tabel analisis ANOVA-nya, kita masukin data semua yang kita cari ke sini. Terus habis itu barulah kita buat kesimpulan. Nah kesimpulan ini tuh adalah berarti karena tadi H0-nya ditolak, berarti apa? H0-nya ditolak nggak sih? Ya H0 ditolak, H1 diterima, berarti adanya pengaruh ya, karena H1 itu yang diterima.
adanya pengaruh dari perlakuan pemberian pupuk itu minimal 1. Ini udah, nah sini tuh koefisien keragaman. Koefisien keragaman itu sama rumusnya mau dari RAL, RAK maupun RBSL. Akar dari KTG dibagi Y bar ini adalah rata-rata umum ya, dikali 100%. Akar dari KTG, KTG-nya mana? Nih KTG-nya, ini KT galat dibagi sama rata-rata umumnya. Nah ini rata-rata umumnya nih, 115,83 dibagi sama 15, jumlah keseluruhannya ya. Nih hasilnya nanti pokoknya 2,68. Jangan lupa diberi pengertiannya. Arti dari kakak ini di tingkat keberagaman itu rendah karena nilai kakak di bawah 10%. Kalau di atas 10% tadi apa? Berarti nilai keragamannya itu tinggi atau signifikan, seperti itu. Oke. Nanti kita lanjut di uji lanjut.